Halo semua, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi normalisasi. Pokok pembahasan yang akan kita bahas ada 3, yaitu yang pertama konsep dasar normalisasi, kemudian ada fungsional dependensi, kemudian yang terakhir ada proses normalisasi. Yang pertama konsep dasar normalisasi. Konsep dasar normalisasi atau pengertian dan tujuan normalisasi. Normalisasi merupakan proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi yaitu untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Kemudian ada fungsional dependensi. Yang pertama ada dependensi fungsional, di mana dependensi fungsional menggambarkan hubungan kaitan antar atribut-atribut dalam relasi. Dikatakan fungsional depends karena nilai dari satu atribut digunakan oleh atribut yang lain. Simbol yang menyatakan fungsional depends adalah dibaca secara fungsional menentukan. Selanjutnya ada dependensi fungsional penuh. Ketergantungan penuh menunjukkan atribut A dan B dalam suatu relasi, di mana B bergantung penuh terhadap A. Maksudnya penuh di sini adalah B hanya ditentukan oleh A dan hanya A saja yang menentukan B, bukan subset dari A seperti contoh sebelumnya. Selanjutnya ada dependensi total. Ketergantungan parsial atau sebagian. Dependensi total ini memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun, untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Kemudian yang terakhir ada dependensi transif. Dependensi transif biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C. Maka C dikatakan sebagai dependensi transif terhadap A melalui B. Contohnya seperti berikut. Yang pertama contoh dari dependensi fungsional. Ketergantungan pada tabel di atas adalah NIM mahasiswa. NIM nama mahasiswa. NIM menentukan nama mahasiswa karena NIM yang sama menunjukkan nama mahasiswa yang sama. Karena kalau hanya NIM satu saja, NIM tidak dapat memiliki 2 nilai. Jika mata kuliah saja juga terdapat banyak nilai, oleh karena itu kita menggunakan mata kuliah dan NIM untuk menentukan nilai huruf. Selanjutnya ini contoh yang kedua atau dependensi total, dependensi fungsional penuh maksud saya. Itu dikatakan full dependensi kalau hanya A yang menentukan B, dalam hal ini adalah NIM ke ID ruang. Jika nama dan NIM yang menentukan sebagai full dependensi. Selanjutnya ada dependensi total. Contoh dari dependensi total, ketergantungan sebagian NIM nama ke ID ruang, di mana jika nama dihilangkan maka ketergantungan tetap ada. Dan yang terakhir contoh dari dependensi transif seperti tabel ini, yaitu NIM ke dalam kurung nama, jabatan, gaji, kode cabang, alamat cabang, kode cabang ke alamat cabang. NIM menentukan semua atribut dan atribut alamat cabang ditentukan oleh NIM namun melalui kode cabang. Kita masuk pada proses normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Yang pertama ada bentuk normalisasi tahap pertama atau 1NF.
Bentuk normal yang pertama atau 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yaitu yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Kemudian buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait. Masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Kemudian ada bentuk normal tahap kedua atau 2NF. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate key tabel tersebut. Selanjutnya ada bentuk normal tahap ketiga atau 3NF. Syarat dalam dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Dan yang terakhir ada Boise Code Normal Form atau BCNF. Merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3.5NF, memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Sekian pembahasan kita tentang normalisasi. Semoga bisa dapat dimengerti. Sampai bertemu di lain waktu. Bye.